Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai materi tentang kesalahan logika dengan fokus materi yaitu salah fokus. Ada 3 kategori salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang tidak relevan. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Kategori yang pertama yaitu ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang, misalnya menyerang latar belakang, fisik, serta keuangan seseorang. Seseorang yang mengalami ad hominem ini lebih fokus kepada latar belakang atau karakteristik dari orang yang memberikan argumen daripada argumen yang dia berikan. Contoh dari ad hominem ini ketika Lina dan Ade berbicara tentang prestasi akademik di sekolah. Ade beranggapan kalau peringkat tinggi di sekolah itu bukan pencapaian penting. Sebaliknya, dia lebih mengutamakan sikap jujur dan pemahaman ilmu yang mendalam. Sedangkan, saat itu, Lina langsung mematahkan argumen dari Ade. Ia berkata, kamu bicara seperti itu karena belum pernah ranking 1 sih. Nah, itu adalah contoh dari ad hominem. Lina lebih fokus kepada latar belakang Ade daripada argumen yang dibicarakan oleh Ade. Kategori yang kedua yaitu fokus bukan pada inti argumen tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kategori yang ketiga yaitu to quote atau kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Contoh dari to quote ini adalah misalnya ketika ayah menyuruh untuk Edo berhenti merokok. Saat itu Edo hanya menjawab, buat apa ayah menyuruh Edo berhenti merokok sedangkan ayah juga sebagai seorang perokok. Nah, saat itu Edo melakukan salah fokus karena Edo tidak fokus kepada argumennya, tidak fokus kepada isi argumennya, tapi Edo malah fokus kepada pembuat argumen. Selanjutnya adalah lompatan logika. Yang pertama, mudah menyalahkan, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Dan yang kedua, membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menjaga argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Lompatan logika yang ketiga yaitu menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Nah, dilema palsu ini terjadi ketika kita hanya memiliki dua pilihan, meskipun ada banyak pilihan berkualitas lainnya. Dan lompatan logika yang keempat yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelas. Ada situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Pertama, kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Kedua, sebaliknya, kita menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Selanjutnya, ada 7 langkah cara menyikapi berita secara kritis. Yang pertama, yaitu periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita tersebut. Lalu, perhatikan judul berita. Periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas atau tidak. Yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Bandingkan sebuah penayangan berita dengan kejadian yang aslinya. Lalu, waspadai kutipan dalam sebuah berita. Dan yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Lalu cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Materi selanjutnya yaitu kritis membaca hasil penelitian. Untuk bisa membaca hasil penelitian, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel sains atau penelitian. Pertama, apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional? Lalu, apakah penelitian yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya? Setelah itu, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, bagaimana kesimpulan tersebut? Pertanyaan selanjutnya, jika penelitian sebuah kesimpulan tentang hubungan sebab akibat. Nah, kita harus mencari tahu bagaimana hubungan sebab akibat dalam penelitian tersebut. Lalu, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Kita harus melihat apakah penelitian tersebut memiliki kelompok pembanding atau tidak, supaya melihat bagaimana kredibilitas dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Dan yang terakhir adalah apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Contohnya, apakah hasil penelitian tersebut memiliki viewers atau banyak yang mengutip penelitian tersebut ketika dimasukkan pada Google Scholar. Selanjutnya adalah logical fallacy. Argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Ada 3 karakteristik logical fallacy. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Yang ketiga, harus memiliki kesan menipu. Contoh lain dari logical fallacy adalah ketika ada obrolan yang mengatakan seperti, halah, kamu masih mending, aku pernah merasakan lebih parah loh. Nah, padahal dalam kenyataannya kita tidak bisa membandingkan masalah-masalah yang dirasakan oleh orang lain dengan masalah yang dirasakan oleh kita. Ada 3 pola negative thinking yang sering dilakukan, yaitu pertama, pola pukul rata. Pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu pukul rata kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Contohnya adalah ketika mengalami kekalahan pada lomba, maka kita
kita akan merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa ikut lomba itu, atau kita akan beranggapan bahwa kita akan selalu kalah ketika mengikuti lomba. Yang kedua yaitu langsung lompat buat kesimpulan. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan seorang teman di sebuah mall, tapi ketika kita memanggil teman tersebut lalu dia tidak menengok. Nah, saat itu kita langsung beranggapan bahwa teman kita itu merasa benci kepada kita atau tidak mau bertemu dengan kita. Padahal bisa saja teman itu sedang sibuk atau memang tidak mendengar panggilan kita. Pola yang ketiga yaitu pola menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Overthinking yang sering kita alami seperti contohnya apabila ketika kita maju ke depan untuk menjelaskan sebuah materi atau presentasi, nah kita tuh akan merasa ketakutan apabila orang lain menjudge atau meremehkan apa yang kita ucapkan, sedangkan padahal pada kenyataannya gitu ya, belum tentu orang lain itu akan beranggapan negatif kepada apa yang kita bicarakan. Selanjutnya ada 6 sesat pikir yang umum terjadi. Pertama, hasty generalization, mempercepat generalisasi dengan sampel yang kecil. Contohnya, kita melakukan survei kepada sebuah desa tapi hanya mengambil sampel dari 2 rumah atau 3 rumah saja. Nah, itu tuh sama dengan hasty generalization, karena 3 rumah atau 2 rumah tidak bisa mewakili suatu desa yang kita observasi. Lalu yang kedua adalah circular reasoning, argumen yang berputar-putar dan tidak menyertakan bukti yang menguatkan. Yang ketiga adalah slippery slope, langkah yang terlalu panjang dan banyak. Yang keempat adalah strawman, yaitu membuat argumen palsu. Argumen ini akan menipu orang-orang karena seakan-akan argumen lawan telah dipatahkan secara telak. Yang kelima ada ad hominem, argumen akan ditujukan ke lawan bicara, menyerang karakteristik pribadi bukan tentang masalah argumen. Dan yang terakhir ada false dichotomy, yaitu beranggapan bahwa hanya ada 2 alternatif pilihan, ketika kamu baik maka kamu tidak buruk, ketika kamu ke kanan maka kamu berarti ke kiri. Mungkin hanya sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.